Dan bahkan Menteri Agama bilang, ini kamu beruntung loh. Katolik itu punya event nasional di tingkat nasional ini, justru di saat menjelang tahun politik. Agama-agama lain itu nggak punya event itu, tapi justru Katolik. Jangan-jangan ini juga punya pesan sendiri gitu. Saya merinding gitu. Dan menariknya, pesan itu persis disampaikan oleh Katolik gitu. Dan menurut saya ini semacam misi sakral. Selamat datang di podcast Orang Kita. Gelaran Pesparani, Pesta Paduan Suara Gerejani dari Gereja Katolik untuk tahun 2023 sebagai gelaran ketiga siap berlangsung. Dan tuan rumah kali ini adalah Jakarta. Kita tahu edisi pertama Pesparani dilaksanakan di Ambon tahun 2018. Dan edisi kedua tahun lalu 2022 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tahun ini akan dilaksanakan di Jakarta. Uniknya, ketua panitianya orang kita, orang Nusa Tenggara Timur. Bapak Sebastian Salang, yang dahulu kita kenal di media sebagai sekjen, juru bicara, apapun sebutannya, sebagai orang yang paling vokal di media sebagai Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Mengapa orang Flores ditunjuk menjadi ketua Pesparani di Jakarta? Kita hadirkan percakapan dalam podcast Orang Kita berikut ini. Selamat malam Kak Sebastian. Malam. Aduh, ini menarik ini. Jadi di Ambon, kemudian di Kupang, ke Jakarta. Gelaran Pesparani. Kalau dikatakan orang-orang bahwa Pesparani ini ikut-ikutan Pesparawi. Gelaran yang lebih dulu ada untuk teman-teman kita yang Kristen Protestan. Apa sebenarnya perbedaan Pesparani dan Pesparawi? Sebetulnya kalau dibilang ikut-ikutan, mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Tetapi tadinya Katolik itu merasa tidak perlu acara-acara seperti itu gitu. Tetapi dalam proses perkembangannya, dalam perjalanan waktu, komunikasi antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengatakan bahwa semua agama itu sudah punya acara seperti itu, karena itu adalah bagian dari peran negara untuk melakukan konsolidasi umat dari setiap agama, tapi sekaligus memberikan bobot penguatan iman, begitu. Jadi itu adalah bentuk perhatian, kepedulian negara terhadap agama yang ada di Indonesia. Nah karena itu maka kemudian Katolik meskipun dia agak terlambat, akhirnya kemudian ya sudah oke, kalau begitu memang ini penting juga. Kenapa enggak kita punya yang namanya Pesparani, begitu. Itu kira-kira secara singkat kenapa kemudian Pesparani itu baru 3 kali. Kalau Pesparawi itu sudah 13 kali. Jadi jaraknya kan jauh sekali ya. 10 episode. Ya, 10 episode. Jadi kalau teman-teman Muslim kita punya MTQ yang jadi sangat luas. Betul. Di apa namanya di Hindu juga ada, di Buddha juga ada, di Kristen dan Katolik Pesparani namanya. Namanya beda-beda sesuai dengan konteks dan istilah dari setiap agama gitu. Oke. Jadi meskipun terlambat, gelaran Pesparani harus tetap dilaksanakan. Yang Pesparawi 13 kali, kita baru ketiga. Sejatinya 2018 dilanjutkan 2020. Betul. Waktu itu memang diputuskan setiap 2 tahun sekali. Setiap 3 tahun sekali. Setiap 3 tahun sekali. Tapi karena situasi COVID-19 baru digelar tahun 2022 dan sekarang 2023. Kok cepat sekali dari 2022 ke 2023? Ya karena siklusnya 3 tahun. Jadi kalau kita ikut siklus 3 tahun, maka memang pas 2023 di Jakarta. 2018 begitu. Ke 2021. Oke. Begitu. Bukan karena untuk tidak mengganggu siklus berikutnya, maka
diputuskan yang ketiga tetap dilaksanakan tepat waktu. Oke. Begitu. Itu kira-kira pertimbangannya. Bukan karena tahun 2023 ini tahun politik yang bisa dapat sponsor lebih banyak. Justru sebaliknya. Sempat ada pemikiran apakah 2023 itu perlu dilakukan atau tidak. Perlu diadakan atau tidak karena itu sudah masuk tahun politik. Begitu. Tetapi ada pertimbangan lain yang juga menurut saya itu jauh lebih substansial gitu. Iya. Nah, itu juga kira-kira kenapa kemudian saya mau jadi ketua panitia. Begitu. Ketika dalam diskusi ya, lalu kemudian ketemu dengan Menteri Agama gitu. Iya. Lalu di dalam diskusi itu dijelaskan bahwa Pesparani di tahun 2023 ini, dan itu kebetulan kita sudah masuk tahun politik, itu adalah momentum yang istimewa. Iya. Sesuatu yang sangat sangat penting untuk konteks kehidupan kita berbangsa, tidak cuma untuk konteks Katolik. Gitu. Iya. Apa pentingnya? Pentingnya, dan bahkan Menteri Agama bilang, ini kamu beruntung loh. Katolik itu punya event nasional di tingkat nasional ini, justru di saat menjelang tahun politik. Agama-agama lain itu nggak punya event itu, tapi justru Katolik. Jangan-jangan ini juga punya pesan sendiri gitu. Lalu kemudian kita berpikir, oke, berarti ini memang bukan sekedar kita mau melaksanakan itu, tapi ada pesan penting di balik. Apa pesan pentingnya? Jadi pesan pentingnya begini. Negara ini, bangsa ini akan melaksanakan momentum politik di tahun 2023, maka suhu politik itu pasti tinggi. Itu pasti panas gitu. Dan ketika kita bicara tahun politik, maka di sana kita bicara soal persaingan, bicara soal pertarungan, ya bicara soal perebutan kekuasaan. Tetapi acara ini justru memberi pesan sebaliknya. Oke, dari Suara Katolik, dia ingin memberi pesan bahwa oke, para pemimpin bangsa ini, para petinggi negeri ini, kalian boleh bertarung dalam pilpres, boleh bertarung dalam pemilu legislatif, antara partai yang satu dan partai lain boleh bersaing, boleh bertarung, menggunakan macam-macam strategi kampanye, tapi jangan lupa ada pesan penting berkaitan dengan kehidupan kebangsaan kita. Apa itu? Dalam pertarungan, dalam persaingan, dalam perebutan kuasa itu jangan lupa bahwa bangsa ini harus tetap menjaga yang namanya Pancasila, harus tetap merawat kebinekaan, harus tetap mempertahankan yang namanya Undang-Undang Dasar 45 gitu, dan keberagaman. Itulah inti kehidupan kebangsaan kita yang tidak boleh diganggu oleh karena pertarungan kepentingan politik. Menarik nih. Dan saya merinding gitu. Dan menariknya, pesan itu persis disampaikan oleh Katolik gitu. Dan menurut saya, ini semacam misi sakral yang diberikan oleh bangsa ini secara tidak sadar kepada Katolik gitu. Oleh karena itu, Katolik harus bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa memberikan pesan moral ini kepada bangsa ini, kepada seluruh masyarakat Indonesia, tapi juga kepada seluruh petinggi, baik petinggi partai politik maupun petinggi negeri ini gitu. Menarik nih Kak Asiwa. Jadi apakah pesan itu tercermin dalam jenis-jenis lagu yang dilombakan atau jenis perlombanya? Apakah misalnya untuk paduan suara dewasa, paduan suara campuran, kemudian bahkan lomba Mazmur untuk anak-anak? Seperti apa sehingga pesan tadi yang sangat bagus sekali tadi kemudian bisa sampai ke setidaknya seluruh peserta Pesparani dan kemudian keluar sampai ke kita umat yang ikut menyaksikan pertandingan tersebut atau perlombaan tersebut. Bagaimana? Ya, jadi dengan apa ya? Dengan nilai-nilai yang tadi yang ingin disampaikan melalui pesan acara ini, maka kemudian saya mencoba merumuskan itu ke dalam seluruh alur acara ini, mulai dari pembukaan sampai penutupan. Mulai dari tema yang kita angkat itu adalah kebersamaan dalam keberagaman. Kebersamaan dalam keberagaman. Ya. Kita mau mengatakan bahwa keberagaman itu bukanlah ancaman. Keberagaman itu adalah kekayaan dan potensi bangsa ini. Dan dalam keberagaman itu kita bangun kebersamaan untuk negeri ini gitu. Nah, itu tema besarnya. Ada dasar biblisnya tema tersebut?
itu hasil ini aja, Siap. hasil refleksi bersama saja, Siap. pengendapan ini, dan itu kita diskusikan. Ada sekian banyak tema yang diusulkan, lalu kemudian kita sepakat ini. Kita sepakat ini. Kalau saya bukan ini ya, bukan orang yang pandai mencari dasar biblis ya, itu urusan pastor lah. Begitu. Tapi itu yang dirumuskan dan pihak KBI juga setuju dengan tema itu, Bapak Kardinal juga setuju dengan tema itu. Lalu kemudian kita rancang acara pembukaan. Rangkaian acaranya. Ya. Jadi kita rancang acara pembukaannya itu juga menggambarkan, ini meskipun ini acara Katolik, Ya. tapi di dalam acara pembukaannya itu kita menggambarkan bahwa kita ini beragam. Ya. Kita memiliki budaya yang begitu banyak, dan kita akan tampilkan soal keberagaman budaya itu lalu kemudian keberagaman agama, dan kita akan menampilkan itu tidak hanya Katolik di acara, salah satu acara di dalam ini. Lalu kemudian salah satu bagian yang juga penting dalam acara pembukaan itu, nggak apa-apa, saya sampaikan aja secara substansi. Bagian dari acara itu sebetulnya ada sebuah ikon di Jakarta ini, itu jadi gini, Jakarta itu ada satu jenis burung, namanya elang bondol. Elang bondol ini, dia setiap tahun itu pasti datang ke Jakarta di bulan yang sama, setiap tahun. Dan itu rutin, dan dia datang di tempat yang sama. Jadi karena itu ada satu tempat di daerah Kemayoran, itu dilestarikan pohon-pohon itu, beberapa pohon, tidak boleh diganggu karena elang itu akan selalu datang di situ. Dan bisa dibayangkan bagaimana kota Jakarta berkembang begitu pesat. Ya, di mana-mana kita modernisasi terjadi, lalu kemudian ancaman terhadap kehidupan elang ini udah luar biasa. Tetapi entah kenapa dan apa penjelasan di balik itu, kenapa burung ini selalu datang di saat yang sama setiap tahun di Jakarta ini gitu. Bukan karena Jakarta ibu kota. Dia nggak tahu ya. Nggak tahu. Tetapi ada pertanyaan ini kok luar biasa. Tapi yang ingin dikatakan bahwa bayangkan burung jenis itu dia bertarung dengan maut, melawan kepunahan di tengah hingar-bingar kota Jakarta, di tengah rakusnya manusia membangun kota ini. Di tengah deru kapitalisme. Iya. Dia bisa mempertahankan hidup dengan segala ancaman yang ada. Ya. Dan kami merasa bahwa begitulah perjuangan bangsa ini untuk mempertahankan diri dan menjaga negeri ini supaya tidak terpecah dari ancaman radikalisme, dari upaya. Jadi, maka kemudian ada simbol telur di situ. Itu tercermin di logo kah? Enggak, nanti tercermin di acara itu. Acara pembukaan. Nah, kita mau mengatakan bahwa dia berjuang mati-matian. Begitulah negeri ini juga berjuang mati-matian supaya yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap ada. Ya. Yang namanya keberagaman tetap ada, yang namanya Pancasila tetap tegak di negeri ini, yang namanya Undang-Undang Dasar 45 juga masih tetap ada. Dan perjuangan itu bukan perjuangan yang mudah. Itu perjuangan yang terus. Sama seperti simbol telur, yang lo ganggu sedikit dia akan pecah. Tapi kalau kita bisa merawat telur itu, dia menjadi sumber kehidupan baru, menjadi penerus untuk kehidupan bangsa ini ke depannya. Dan kita ingin inspirasi elang bondol ini, kita akan serahkan itu kepada Presiden nanti, biar Presiden menerima telur itu, telur asli, rawat telur ini, supaya bangsa ini punya generasi penerus dan kita jaga jangan sampai pecah. Jadi Pak Jokowi akan menerima telur tersebut. Apakah diserahkan kepada capres baru? Nah, kita hanya berhenti di Pak Jokowi Presiden. Karena kita mesti jauh dari urusan politik. Siap. Ini pesan yang betul-betul pesan yang netral, pesan yang betul-betul substansial. Siapapun pemimpin ke depan, kamu harus bisa menjaga dan merawat negeri ini. Menarik nih Kak. Jadi
Bahkan di sesi acara pembukaannya sudah dipikirkan untuk supaya simbol nuansa keberagaman, kekayaan kita sebagai bangsa itu tersampaikan. Yang berarti nanti kalangan teman-teman Muslim juga diundang di acara pembukaan. Oh iya, iya tentu saja, tentu saja, tentu saja. Karena ketika prosesi yang membawa itu, yang mengawal telur itu adalah semua komponen bangsa. Komponen bangsa ya itu tadi, semua agama yang ada, mari kita bersama-sama. Negeri yang kita rawat bersama. Begitu. Karena banyak pendapat juga bahwa yang paling diuntungkan dalam sebuah demokrasi besar seperti Indonesia, dalam konteks yang sangat beragam, adalah kita kalangan minoritas. Ketika keberagaman itu dijaga. Karena kita menjadi sangat terluka ketika tidak dijaga. Bukan begitu? Sebetulnya terbalik. Atau terbalik? Mayoritas yang paling diuntungkan? Terbalik. Ketika negeri yang begitu heterogen, negeri yang begitu kaya dengan keberagaman ini, dan kelompok kecil itu bisa dirawat, dijaga, maka yang paling beruntung itu adalah kelompok mayoritas. Kenapa kelompok mayoritas? Karena ketika dia mampu merawat itu, maka dia tercatat dalam sejarah kehidupan suatu bangsa bahwa mereka yang besar itu bisa melindungi yang kecil. Bukan yang besar menunjukkan keangkuhannya lalu kemudian meniadakan yang kecil, enggak. Dibalik. Orang yang besar itu harus bisa merawat dan melindungi yang kecil. Begitu. Dan sebaliknya yang kecil, dia juga tidak hanya merengek kepada yang besar. Dia juga bisa menunjukkan bahwa dia bisa mengintegrasikan diri, menyesuaikan diri dalam kebersamaan. Memberi peran. Nggak perlu merasa kecil, nggak perlu merasa minder. Kita ini satu keluarga. Begitu. Menarik, menarik. Oke, kita agak sedikit ini berjarak, kemudian mengapa Pak Sebastian Salang, seorang yang dikenal sebagai Sekjen Formapi, lalu ditunjuk oleh negara untuk menjadi ketua panitia, setidak-tidaknya oleh Pemda DKI lah kalau dalam konteks itu, atau oleh Keuskupan Agung Jakarta lah. Ya, enggak, sebetulnya mekanisme penentuan penyusunan panitia itu oleh LP3KN namanya. Betul. Ya, jadi LP3KN ini lembaga yang menyelenggarakan Pesparani. Nah, menariknya begini, kita ini Pesparani itu sudah dilaksanakan 3 kali. Betul. Pertama di Ambon, dan yang menjadi ketua Pesparani di Ambon itu adalah dari kalangan Kristen. Dan buat kita Katolik nggak ada masalah, karena kita ingin menunjukkan bahwa ya kita bertoleransi dan kita nggak ada masalah dengan itu. Lalu kemudian yang kedua di Kupang. Yang menjadi ketua panitia di Kupang itu adalah NU. Bahkan ketua NU di NTT menjadi ketua Pesparani dan dua-duanya sukses. Begitu. Lalu kemudian di Jakarta ini diminta, ya oke, kalau di Jakarta ini karakter khusus, ya udah dari kalangan kita Katolik sendiri, begitu. Nah, lalu kemudian ya teman-teman itu yang mencari-cari orang, lalu kemudian ya ketemulah dengan saya yang saya sebetulnya bukan orang yang istimewa untuk urusan begini karena saya bukan penyanyi. Jadi kalau saya disuruh menyanyi ya saya nggak bisa menyanyi. Gitu. Lalu ketika dalam dialog saya tanya, ini mau bikin apa? Kalau urusan Pesparani ini cuma urusan lomba-lomba lagu aja, bukan saya orangnya. Tapi kalau ada substansi di balik itu yang ingin dibuat, bolehlah saya pikirkan begitu. Lalu ketika dalam diskusi, saya kemudian merasa bahwa oh ya, ini memang momentum yang penting kita isi untuk menyampaikan pesan-pesan yang substansial tadi begitu. Itu kira-kira kemudian ini singkatnya kira-kira begitulah kenapa saya kemudian menjadi ketua panitia gitu. Dalam persiapan ini sudah berapa bulan ini? Jadi nanti akan dilaksanakan tanggal 27 September, 27 Oktober. Ya. Tinggal 1,5 bulan lagi. Ya. Bagaimana persiapan secara umum untuk hajatan tersebut? Ya, secara keseluruhan ini saat-saat sibuknya panitia untuk mempersiapkan berbagai hal gitu. Nah, memang ada 2 event yang hampir bersamaan dan itu event itu membuat memang kita mesti kerja ekstra ya untuk mempersiapkan banyak hal. Pertama,
itu sudah mau masuk tahun politik ya di bulan Oktober. Lalu yang kedua, bulan November itu ada Piala Dunia U17. Jadi hampir semua stadion-stadion yang bagus-bagus di Jakarta ini dipakai untuk persiapan dan latihan tim dari berbagai negara untuk U17. Karena itu kita mesti berpikir keras untuk mencari tempat yang tepat untuk melakukan acara, terutama untuk acara pembukaan dan penutupan. Kalau untuk lombanya kita menemukan tempat yang sudah oke dan saya kira itu cukup ini dan kita pusatkan di satu tempat sehingga semua lomba dari 13 cabang yang diperlombakan itu semua terfokus di satu tempat gitu ya. Nah ini kalau soal pembukaan dan penutupan kita cari tempat yang paling tepat dan representatif untuk menjaga ini dan kita juga sudah mulai memikirkan bulan Oktober itu sudah mulai masuk musim hujan, jadi itu mesti diantisipasi semua. Karena yang hadir ini dari 38 provinsi, jadi ya kita mesti memastikan bahwa semua acara berjalan dengan baik dan juga kendala-kendala teknis itu sedapat mungkin kita bisa antisipasi jauh-jauh hari. Begitu. Menarik nih, bakal berapa keuskupan? Lebih dari 30-an keuskupan ya? Dia berbasis provinsi itu berbasis keuskupan? Enggak, ini berbasis provinsi. Berbasis provinsi. Nah, ini berbasis provinsi. Jadi sekarang itu ada 38 provinsi. Betul, dengan terbang. Dan 38 provinsi itu akan hadir semua begitu perwakilannya. Begitu. Tempat sudah ditentukan, tanggal sudah disiapkan, panitia juga sudah bergerak. Secara dana gimana? Masih butuh uluran tangan atau sudah cukup? Oh iya, ini dana ini memang menarik sekali. Begini, untuk pendanaan Pesparani itu selalu berasal dari paling tidak ada 3 sumber. Pertama, bersumber dari APBN, ya, dari negara. Yang kedua, bersumber dari APBD setempat. Lalu kemudian yang ketiga, bersumber dari dana masyarakat. Begitu. Tentu dana yang bersumber dari APBN dan APBD itu tidak bisa mengcover semua acara, karena itu panitia juga mesti melengkapi dana yang sudah disiapkan oleh negara itu dengan dana yang kita galang dari masyarakat. Jadi saya kira semua event nggak baik juga kalau 100% kita hanya bersandar ke negara saja, karena banyak juga yang harus dipikirkan oleh negara ini yang harus dibiayai. Jadi kita juga ikut berperan. Seingat saya yang di Kupang tahun lalu, Pak Sebas, itu bahkan BNN, Badan Narkotika Nasional itu ikut menjadi sponsor penyelenggaraan di Kupang itu dengan kemudian antara lain ada lagu yang dilombakan itu lagu berkaitan dengan promosi anti drugs. Apakah tahun ini juga akan model sama berkolaborasi dengan instansi? Oh, enggak. Di Kupang itu BNN ikut mengisi acara menyanyikan satu lagu di penutup. Jadi tidak dilombakan. Ada di lomba? Jadi mereka menyumbang lagu di acara penutupan itu. Seingat saya, mungkin tidak di level nasional. Seingat saya itu di lomba di tingkat yang NTT. Mungkin kalau di tingkat daerah saya nggak tahu. Tapi kalau di tingkat nasional, karena begini, lagu-lagu yang dilombakan itu diputuskan dalam ini resmi di LP3KN. Jenis lagunya apa segala macam itu diputuskan oleh LP3KN dan itu sudah disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya begitu. Jadi nggak bisa ini. Memang ada konten lokal. Ada konten lokal yang juga dimasukkan begitu. Jadi setiap daerah ada ininya, ada lagu-lagu yang muatan nuansa lokalnya itu bagian dari upaya untuk menunjukkan inkulturasi ya. Begitu. Saya ingat tahun lalu tuh yang salah satu yang menarik adalah yang paling dianggap lomba yang paling dicari adalah yang paduan suara dewasa campuran. Oh gitu ya. Itu yang tahun lalu tuh juara satunya NTT ya.
Kebetulan, iya, cukup bagus. Oh gitu. Ini Ini yang konteksnya NTT atau yang Ini nasional? tidak, maksud saya ngomong itu dulu di NTT. Di Jakarta sendiri bagaimana kategori yang dilombakan? Apakah sama persis di NTT atau ada penambahan kategori? Sampai sejauh ini 13 cabang yang diperlombakan itu sama. Jadi ada paduan suara, lalu kemudian ada cerdas cermat, ada bertutur kitab suci. Jadi paduan suara itu macam-macam. Ada paduan suara anak, ada paduan suara remaja, ada dewasa, ada campuran begitu. Lalu kemudian ada cerdas cermat, ada ada bertutur kitab suci. Salah satu acara favorit di setiap selain paduan suara itu, yang menarik perhatian banyak orang justru bertutur kitab suci. Seperti apa bertutur? Kayak bercerita tentang kitab suci? Iya, jadi anak-anak kecil umur 5 sampai 13 tahun itu mereka bertutur tentang kitab suci. Jadi memilih perikop tertentu, lalu kemudian dia bertutur. Dan menggambarkan anak-anak yang bertutur itu seolah-olah dia berada dalam situasi itu. Dan kemudian ada pesan yang disampaikan. Itu menarik sekali. Bahkan ketika ikut acara di Kupang, kita semua penonton itu berkomentar, ini kalau caranya seperti ini, kayaknya ini jauh lebih menarik. Gitu ya. Daripada kita mendengar khotbah. Bahkan saya guyon sama ada romo-romo, wah kalau begini kalah ini khotbah-khotbah pastor, ini lihat anak-anak itu menarik sekali. Jadi nanti dan mudah untuk dicerna. Saya bayangkan ini kalau hari Minggu anak-anak ini menyampaikan kitab sucinya begini, saya kira banyak sekali orang yang tertarik dengan kitab suci itu. Dan pesannya juga sederhana tapi langsung menusuk gitu. Itu terekam betul. Begitu mereka bercerita, bertutur. Ketika ayam berkokok, mereka memperagakan bagaimana ayam berkokok. Ketika Yesus jatuh, mereka memperagakan bagaimana jatuh. Nah, ada seorang pengemis compang-camping duduk di depan rumah, kakinya bopeng, dan mereka memperagakan itu dengan luar biasa. Itu per grup atau per orang? Jadi orang yang sama bisa langsung menjadi Yesus, menjadi bisa. Orang kusta, sesuai perikop. Iya. Jadi tentu mereka menunjukkan ketika jadi Yesus seperti apa, ketika ayam berkokok seperti apa, ketika menjadi Lazarus, si pengemis yang bopeng itu seperti apa, ketika menjadi Sakeus di atas pohon seperti apa. Jadi mereka menggambarkan ini sesuatu yang luar biasa gitu. Dan itu cara mewartakan kitab suci yang sangat menarik ya. Betul. Begitu. Jadi oke. Jadi Pesparani itu nama yang benar-benar secara ulang bukan hanya paduan suara, tapi kemudian lebih dari paduan suara. Betul. Jadi dulu saya juga berpikir paduan suara ini perlombaan paduan suara aja. Makanya saya berpikir, aduh, kalau urusan lagu-lagu saya nggak ngerti lah. Begitu. Ternyata lebih dari sekedar itu. Siap. Dan ini ada pesan substansial yang ingin disampaikan. Oke, 27 Oktober dimulai dengan acara pembukaan. Misa pembukanya 28 atau di 27? Pembukaan tanggal 28 Oktober dan itu diupayakan selalu 28 Oktober. Jadi ada momen sejarah di mana Sumpah Pemuda ya. Jadi dia memanfaatkan momen itu. Rangkaian 1 minggu. Lalu kemudian penutupan di tanggal 31. Jadi peserta itu datang 27, pembukaan tanggal 28, lomba, lalu penutupan 31, tanggal 1 semua pulang ke kampung halaman masing-masing. Begitu. Oke. Sudah mendaftarkan diri dari seluruh provinsi? Ya, sebagian sudah mulai mendaftar sekarang ini, sudah mulai mendaftar. Jadi untuk kalau semua daerah mengikuti 13 cabang itu, maka satu provinsi itu mengirim 250-an orang. Wow, kali 38 provinsi. Nah, besar sekali. Begitu. Menggerakkan ekonomi benar nih. Oh iya. Mereka belanja 1 juta aja di Jakarta. Coba ada berapa besar uang yang beredar di Jakarta? Kalau 1 juta. Jakarta kan sudah banyak duit, Pak Seba. Seharusnya jangan di Jakarta nih kalau orang bilang kalau untuk menggerakkan ekonomi. Oh, ini kan dia akan berputar terus. Betul. Akan berputar terus. Jadi nanti setelah Jakarta
nanti akan diputuskan dalam Munas di mana. Begitu. Nanti di Munasnya setelah penyelenggaraan Jakarta dulu baru. Munasnya itu biasanya Munas untuk menentukan tempat berikutnya itu pada saat Pesparani tadi berlangsung. Jadi pas hari terakhir diumumkan ini di mana. Sehingga saat itu juga mereka sudah mulai siap-siap. Ya mudah-mudahan semua ini akan dapat giliran ya. Dapat giliran. Kalau feelingnya Pak Sebas, daerah mana berikutnya setelah Ambon, NTT, DKI? Banyak yang mau. Banyak mau. Papua mau. Papua jauh sekali, tidak apa-apa ya? Oh, justru kita semua orang dari manapun harus merasakan bahwa kita ini satu Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Jangan merasa bahwa kita jauh dari Papua ya? Jangan merasa. Nanti Papua kalau begitu nanti Jakarta terus, itu nggak baik. Jadi orang dari Aceh harus pernah merasakan bagaimana diterima oleh saudara di Papua. Yang dari Papua harus pernah merasakan dijamu oleh saudaranya di Aceh. Begitu. Meskipun dengan resiko misalnya di tahun-tahun tertentu ketika terlalu jauh secara kan panitia lokal kan mempersiapkan anggaran terpisah kan. Betul. Jumlahnya menjadi tidak terlalu banyak, tidak apa-apa tetap dijalankan. Oh iya. Di Kupang kemarin itu pesertanya karena alasan COVID, itu pesertanya dikurang sedemikian rupa. Mungkin ada sekitar nggak sampai 50% dari peserta yang hadir. Nggak apa-apa. Tapi jangan karena alasan jauh kita cari yang gampang, nggak boleh. Itu artinya kita tidak kita tidak merasa menjadi satu kesatuan sebagai jadi NKRI. kalau dalam konteks NKRI semua tempat kilometer nol. Betul sekali. Siap. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sebastian Salang, Ketua Panitia Pesparani 2023 yang akan digelar di Jakarta tanggal 27 Oktober hingga 31 Oktober atau hingga 27 sampai 1 November. Ya. Siap. Saya pikir atau ada yang mau disampaikan kepada para podcast kita ini memang ditujukan kepada warga Flobamora. Apa kira-kira disampaikan kepada calon-calon peserta Pesparani dari NTT ini? Oh ya, saya tentu berharap podcast ini juga tidak hanya ditonton oleh saudara-saudara di NTT, tapi juga ditonton oleh seluruh masyarakat di Indonesia ini. Karena itu saya ingin memberi pesan ke semua bahwa datanglah ke Jakarta di acara Pesparani itu. Ini momentum yang sangat berarti. Kehadiran kalian semua dari berbagai daerah di Indonesia itu adalah bentuk kecintaan kita kepada bangsa ini, tapi sekaligus ini momen di mana memperteguh iman Katolik. Kita 100% Indonesia dan 100% Katolik. Begitu. Closing yang luar biasa, 100% Indonesia, 100% Katolik. Ada gium yang disampaikan oleh Monsinyur Sugiya Pranoto ini harus kita rawat bersama sebagai warga NKRI dan juga sebagai umat Katolik. Ini yang harus kita rawat bersama sebagai anak bangsa dan sebagai anggota gereja. Demikian percakapan singkat kami dengan Ketua Panitia Pesparani 2023, Bapak Sebastian Salang. Salam manis dari podcast Orang Kita di Jakarta untuk Flobamora tercinta. Kui bene cantat bis orat. Siapa yang bernyanyi baik, ia berdoa 2 kali. Terima kasih.